Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan kajian kuliah akhlak dengan tema pergaulan dalam Islam, khususnya pergaulan terhadap muda-mudi atau pemuda dan pemudi atau ikhwan dan akhwat. Bersama saya Budi Jaya Putra, STHI MH. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi di sekitar kita saat ini, ya kita bisa lihat bagaimana pergaulan antara pemuda atau pemudi, mahasiswa-mahasiswi, remaja dan remaji, ya kalau dibahasakan seperti itu, dari data yang ada atau berita-berita yang tampil di media massa baik cetak ya maupun televisi, elektronik dan lain sebagainya, kita bisa melihat pergaulan seperti apa yang terjadi. Apakah seperti yang terlihat di dalam layar kita ini, ya begitu santunnya, sopannya, ya dengan akhlak yang mulia, saling menjaga, saling menghormati. Atau sebaliknya, seperti pergaulan bebas tanpa batas yang tidak melihat lagi aturan mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, seperti yang ada di hadapan teman-teman ini di layar, betapa bebasnya mereka, belum ada hubungan resmi, ya sehingga seolah-olah mereka sudah menjadi suami istri, udah manggil mama papa, bebek, pipi mimi, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi sekarang ini kita bisa lihat ya di layar ini, ya di bagaimana cinta melanda, ya bagaimana virus merah jambu, virus cinta itu menguasai sehingga lahirlah ya yang namanya seks bebas, hubungan di luar nikah dan lain sebagainya. Semuanya katanya berdasarkan atas nama cinta, padahal pada akhirnya semuanya bisa menderita. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat ini sudah menjadi fitrah manusia untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Artinya ada hubungan pergaulan, ya semuanya agar supaya saling kenal mengenal. Dan kemuliaan seseorang itu adalah dinilai takwanya. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Saya tidak langsung ini memberikan informasi kepada kita. Kita tidak usah berbicara siapa yang paling mulia kalau timbangannya adalah dunia. Karena timbangan yang paling mulia itu adalah takwanya. Baik, namun tidak serta-merta kita harus menganggap semua kita ini sama secara umum. Tentunya kadar iman itu yang menjadi pembedanya. Dan bukan serta-merta juga kita memahami bahwa tidak ada yang lebih mulia dari kita, semuanya sama. Ya, tidak sekecil itu juga memahaminya. Maka faktor yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita bermasyarakat itu tidak jauh juga dari nama faktor agama kita. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakul muslim ala muslimi khamsun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an,
Dia berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama raddus salam, yaitu menjawab salam. Jadi kalau kita bertemu orang, ada orang yang memberikan salam kepada kita, maka kita menjawabnya. Assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam, atau lebih dari itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua wa iyadatul marid, ya, yaitu menjenguk orang yang sakit. Apabila ada teman kita yang sakit, saudara kita yang sakit, ya, tetangga kita yang sakit, maka kita menjenguk mereka yang sakit. Bukan hanya menjenguk saja, tapi kita juga mendoakan, menghibur mereka, syukur-syukur kalau kita membawa sesuatu yang dapat meringankan beban mereka. Yang ketiga, wa ittiba'ul janais, yaitu mengiringi jenazah. Artinya kita takziah lalu mengiringi jenazah itu sampai di pengkuburan. Wa ijabatud da'wah, artinya kita kalau diundang kita memenuhi undangan. Jadi kalau diundang kita memenuhi undangan, karena itu adalah hak seorang muslim. Wa tashmiyatul atis, yang kelima ini adalah ketika ada saudara kita yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawabnya dengan yarhamukallah, dan yang membaca alhamdulillah tadi mendengar ucapan itu menjawab yahdikumullah. Nah, ini adalah hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Ini penting untuk diketahui kita bersama, karena ini menjadi hak dan hak itu harus ditunaikan. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, saya akan menyampaikan sebuah fenomena yang mencengangkan, bukan hanya sekarang sebenarnya terjadi, tapi sejak pada tahun 2006 fenomena pergaulan ini yang dalam arti negatif sudah terjadi, ya. Di mana pada tahun 2006 Sinovac melakukan penelitian tentang fenomena seks bebas di kalangan remaja, ya. Penelitian dilakukan pada 450 responden putra-putri di usia 15 sampai 24 tahun di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Hasilnya cukup mencengangkan, ya. Robi Satyo, seorang manajer direktur Sinovac, mengungkapkan bahwa data-data yang muncul sebagai berikut. 1. Sekitar 16% remaja di 4 kota itu mengaku sudah berhubungan intim saat berusia 13-15 tahun. Kemudian 44% responden lainnya mengaku mulai mencicipi seks di usia 16-18 tahun. Sampai di sini kita dapat menghitung bahwa 50% responden mengaku telah berhubungan seks saat mereka belum akil balik. Nah, sekitar 35% responden mengaku mengenal seks pertama kali saat nonton film porno. Sisanya mengaku mengetahui seks dari pengalaman sesama teman. 40% responden mengaku pertama kali melakukan hubungan seks di rumah mereka sendiri. 26% mengaku senang melakukan di tempat kos. 26% lainnya senang melakukannya di kamar hotel. Bayangkan, ini tahun 2006. Sekarang sudah tahun 2020 berapa? 1. Tahun 2022. Ya. Maka di tahun menjelang 2022, ya, sepertinya ini bukan berkurang, malah bertambah, ya. Yakin nggak teman-teman? Ya, saya yakin teman-teman bisa lihat kenyataannya. Kalau di 2006 saya sudah seperti ini, lalu bagaimana dengan kenyataan di tahun 2021 ini yang sebentar lagi, 6 bulan lagi masuk ke tahun 2022. Ya, ini yang terjadi, fenomena yang sangat mencengangkan. Nah, faktor apa saja penyebabnya? Maka faktor utama yang menjadi penyebab dan awal mula seorang remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yang pertama adalah faktor agama dan faktor iman. Nah, teman-teman, faktor ini adalah hal yang berasal dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita tahu sesuatu itu menentang, ya, dalam urusan agama dan yang dilarang? Ketika iman kita itu hilang, atau bahkan ya bisa dikatakan apa ya, kalau kasarnya tidak beriman, ya. Maka iman ini bukan hanya sebagai ucapan, tapi pengakuan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota tubuh.
Bagaimana maksudnya? Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dalam tanda kutip seperti yang disampaikan tadi adalah seks bebas, maka dia secara otomatis karena ada iman, dia punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Punya rasa malu itu ciri orang yang beriman. Karena dia malu kepada siapa? Bukan kepada orang saja, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya dia akan meninggalkan itu. Nah, maka faktor keimanan ya dan agama ini sangat penting. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita di kampus ini ada materi-materi keislaman. Oleh karena itu kita harapkan teman-teman tidak menganggap materi-materi agama itu suatu yang rendah, suatu yang tidak perlu difokuskan dalam pendidikan. Nah itu, kenapa? Faktor ini yang paling utama yang akan merusak ya apa yang ada pada diri kita, terutama dalam hal pergaulan. Belum lagi terkait dengan masalah hukum dan lain sebagainya. Faktor yang lain adalah faktor lingkungan, seperti orang tua yang mungkin tidak peduli dengan anaknya, teman kita yang tidak terjaga, ya banyak yang memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk, atau tetangga kita sendiri, ya yang membuat kita jadi seperti itu. Ya, maka dikatakan bertemanlah dengan penjual minyak wangi, minimal kita mendapatkan wanginya. Jangan berteman dengan pandai besi, karena nanti minimal kita akan mendapatkan bara apinya dan merasakan panasnya. Itu kata Rasulullah. Ya, namun bukan berarti lalu kita memilah-milah teman sehingga kita jadi eksklusif, ya. Tidak juga begitu, ya. Oke, yang dimaksud memilih teman itu adalah teman yang dapat mengaruhi hidup kita, ya. Misalnya teman yang tiap hari bersama kita, ya. Ini kalau bahasa Indonesia teman dekat, ya, karena itu yang dapat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang tinggi. Faktor yang minim itu adalah akibat apabila dia melakukan hal tersebut, khususnya adalah para wanita. Hati-hati nih para wanita mahasiswi, apalagi berada di kota-kota besar seperti Jogja ini, karena teman-teman kurangnya pengetahuan dari akibat yang akan didapatkan dari apa yang dilakukan secara bebas tanpa batas itu, ya misalnya apa sih arti sebuah keperawanan, apa sih arti sebuah hubungan, nah itu toh sama saja. Ini dia tidak mengerti ya akibatnya apa di masa yang akan datang. Bukan hanya efek secara moral, tapi efek juga secara fisik nantinya, ya. Termasuk dalamnya adalah kesehatan, termasuk juga laki-laki, ya. Nah, keingintahuan yang tinggi itu terkadang tidak dibatasi dengan keimanan dan kesadaran apakah itu perlu dilakukan atau tidak. Contohnya video porno dan lain sebagainya. Kemudian faktor perubahan zaman. Nah, faktor perubahan zaman seperti yang kita rasakan ini, ya di mana dunia 4.0 yang sebentar lagi akan masuk ke 5.0, ya, yang menuntut kita serba cepat. Informasi sangat cepat kita dapatkan dengan hanya fasilitas handphone saja, ya. Yang ini juga membuat kita miris, di mana mungkin seorang bisa kelihatan dia tidak melakukan hal-hal yang dilihat orang lain itu mengandung hal yang berbahaya, berdosa dan berdampak negatif, ya, tetapi dia akan melakukan itu ketika dalam kesendirian, ya. Ada pepatah mengatakan sesuatu yang sangat berbahaya itu adalah sesuatu yang dalam hal kesendirian, dimana ketika dia sendiri dia bebas. Apalagi handphone yang kita miliki ini semakin canggih fasilitasnya, ya, kuota internet semakin murah, ya, maka itu memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk bisa melakukan apa saja yang mungkin itu dapat mempengaruhi dampak negatif pada diri kita. Oke, next, rambu-rambu Islam tentang pergaulan, teman-teman. Yang pertama, hendaknya setiap muslim menjaga pandangan matanya dari melihat lawan jenis secara berlebih-lebihan. Ya, dalam Al-Qur'an surat An-Nur dikatakan ayat 30 dan 31, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah, ini menarik. Kenapa sampai dalam Al-Quran dikatakan untuk menjaga pandangannya? Nah, karena dengan pandangan itulah muncul rasa ingin tahu yang tinggi, nanti ingin mempraktekkan.
Maka kalau kita tidak bisa menjaga pandangan, kalau lihat perempuan secara bebas, nonton video porno secara bebas, ya tentunya nonton video porno ini dampaknya tidak ada yang positif, tapi negatif. Nanti akan berakhir dengan memandang wanita itu bukan berdasarkan apa, tapi berdasarkan nafsunya. Sehingga muncul hasrat seksual, lalu terjadilah yang namanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, baik agama maupun hukum pemerintah. Berapa banyak terjadinya pemerkosaan, ya, tindakan asusila itu disebabkan karena pandangan yang tidak ada unsur imannya. Pandangan yang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan secara terus-menerus. Ali pernah diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, "Wahai Ali, janganlah engkau iringi satu pandangan kepada wanita yang bukan mahram dengan pandangan lain, karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tapi pandangan yang kedua itu tidak halal." Artinya ketika kita tidak sengaja melihat tidak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya melihat dengan hawa nafsu itu dilarang dalam agama. Maka hati-hati dengan pandangan. Yang kedua, hendaklah setiap muslim itu menjaga auratnya masing-masing dengan cara berbusana islami, ya. Dalam Al-Qur'an surat nomor 24 ayat 31, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. Ini kewajiban bagi para muslimah untuk menutup aurat. Ya, dikatakan dalam hadis itu mana yang biasa nampak? Ya, dalam riwayat Muslim dikatakan ya itu adalah muka dan tangan untuk perempuan itu. Nah, kalau kita lihat di sini dalam hadis Muslim tidak dibolehkan laki-laki melihat aurat laki-laki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat ya aurat maluan perempuan lainnya, dan tidak boleh laki-laki berkumpul dengan laki-laki dalam satu kain. Begitu juga dengan perempuan. Nah, jadi ini masalah aurat nih sampai seperti itu. Selain menutup aurat, kita tidak boleh juga melihat aurat orang lain. Meskipun sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena itu dilarang dan dapat munculkan hasrat seksual. Termasuk terjadinya gay dan lesbi itu ya karena melihat aurat tadi. Maka para muslimah jagalah aurat teman-teman sekalian. Kalau perempuan yang boleh dilihat muka dan tangan. Kalau laki-laki ya di bawah pusar sampai kaki, ya, lutut. Kalau ada ulama mengatakan sampai lutut. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Bisa dilihat dalam surat nomor 17 ya ayat 32. Nah, Nabi dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan berkhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga itu adalah setan. Artinya tidak boleh berdua-duaan kepada yang bukan mahram. Ya, mahram itu siapa? Orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, keluarga kita, keturunan dari keluarga kita, ya. Tapi kalau yang bukan mahram itu orang yang boleh dinikahi. Maka kita harus hati-hati, ya, dilarang. Oke, ya misalnya ke kali orang, ke hutan ngapain juga berdua, ya. Liburan hanya berdua padahal bukan mahramnya, ya. Jalan-jalan berdua padahal bukan mahramnya, ya. Nah, itu ya, nonton bioskop berdua padahal bukan mahramnya. Yang keempat, menjauhi pembicaraan atau cara berbicara yang bisa membangkitkan selera. Atau arahan mengenai hal ini kita temukan dalam firman Allah surat nomor 33 ayat 31. Hai para istri, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan lain jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga muncul keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Jadi bagi perempuan ataupun laki-laki ya sebenarnya ini bisa juga. Jangan sampai membuat suara-suara yang dapat ada rasa orang tuh tertarik. Misalnya nih, nelpon, "Assalamualaikum. Apa kabar Mas? Lagi apa? Di rumah aja ya?" Nah, itu suara-suara yang dapat membuat laki-laki itu penasaran ya, tertarik. Itu nggak boleh. Ya, itu. Laki-laki yang biasa ngomongnya biasa aja, gak usah seperti bawah. "Assalamualaikum. Apa kabar? Ada yang bisa kami bantu?" Gak seperti itu. Jangan punya niatan berbicara itu dapat menarik perhatian orang, kecuali kalau kita memang dalam kondisi tugas ya, seperti misalnya
teman-teman di operator ya, itu selamat siang Bapak Budi Jaya Putra, ada yang bisa kami bantu? Itu lain lagi ya. Itu karena memang tugasnya seperti itu. Tapi kalau niat kita itu untuk menarik perhatian orang, dibagus-bagusin, itu tidak boleh ya. Oke, kemudian berkaitan dengan suara perempuan, Ibnu Katsir menyatakan perempuan dilarang berbicara dengan laki-laki yang non mahram dengan ucapan lunak. Ini sebagaimana dia berbicara dengan suaminya, ya. Itu hati-hati ya. Jadi perempuan jangan menarik perhatian, begitu juga laki-laki ya, sehingga memunculkan hasrat orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, hindarilah bersengkulit dengan lawan jenis. Sehingga aku tidak berjabat tangan dengan para wanita, ya. Ini kita dihindari ya. Bagaimana dengan kita di Indonesia ini? Kadang di Indonesia ini karena budaya ya. Tapi kalau kita mengatupkan dua tangan kita, ya, mengatupkan dua tangan kita, itu biasanya orang sudah mengerti kalau kita tidak bersalaman, ya. Dan lanjut. Yang keenam, hendaknya tidak melakukan ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, ya. Bisa dilihat hadisnya ini, ya. Rasulullah pernah keluar dari masjid dan pada saat itu bercampur baur laki-laki dan wanita di jalan, maka beliau berkata, "Mundurlah kalian kaum wanita, bukan untuk bukan untuk kalian bagian tengah jalan. Bagian kalian adalah pinggir jalan." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasul melarang laki-laki berjalan di antara dua wanita. Ini hati-hati juga ya, berikhtilat, berdekat-dekat dengan wanita, berkerumun ya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, mari kita introspeksi diri berkaitan dengan pergaulan kita, ya, cara berpakaian kita, cara berjalan kita, cara bicara kita, cara kita berkumpul-kumpul dengan orang. Dalam Islam bukan satunya hal itu dilarang, jadul dan lain sebagainya, tapi ini Rasulullah memberikan hadisnya sebagai sumber hukum, Allah sebagai zat yang maha tahu dari kita, tentunya apa yang dikatakan oleh Allah dan firman-Nya dan dikatakan oleh Rasulullah sebagai sabdanya itu untuk kebaikan kita. Siapa yang lebih tahu tentang manusia? Tentunya Allah. Siapa yang lebih suri teladan yang baik? Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupakan yang tadi, hakul muslim alal muslim ya, khamsun ya, radus salam, jawab salam ya, kemudian juga menjawab orang yang bersin, mengantar jenazah, mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, ya. Itu jangan lupa dilakukan, ya. Terus memenuhi undangan kalau kita diundang. Semoga kita semua dapat memperbaiki diri bersama-sama dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang luar biasa, yang dikatakan inna akramakum indal atqakum, yaitu orang-orang yang tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa, dan kita masuk golongan yang bertakwa. Nah, teman-teman, terkait dengan tugasnya. Tugas teman-teman ini sangat mudah sekali ya. Tugasnya adalah tugas individu. Nah, tugas individunya adalah yang pertama, teman-teman melakukan observasi di lingkungannya masing-masing. Yang kalau dia kos sekarang di Jogja, ya lihat di lingkungan kosnya. Yang ada di rumah, lihat di rumahnya. Di lingkungan pesantren mungkin silakan di pesantrennya. Dia lihat bagaimana fenomena pergaulan yang terjadi di sana, baik positif maupun negatif, diceritakan ya, kemudian dianalisa berdasarkan dalil-dalil yang ada. Misalnya, di tempatku itu ternyata pergaulan teman-teman tuh bebas banget, boncengan bebas banget, ngobrol kumpul banget. Kejadian negatif banyak yang MBA ya. Itu jadi married by accident. Jadi hamil di luar nikah. Itu kan negatifnya ya. Itu silakan ya. Apa yang seharusnya dilakukan? Jadi observasi pergaulan muda-mudi di tempatnya masing-masing. Yang kedua, dianalisis ya. Pisau analisisnya adalah materi kita ini ya. Itu mungkin penyebabnya karena mereka itu banyak begini, mereka melakukan ini, sesuai dengan hadis ini seharusnya itu dihindari, sesuai dengan ayat ini seharusnya itu dihindari. Penyebabnya karena mereka tidak menutup aurat. Penyebabnya karena begini dan begini dan begini. Nah, itu adalah menganalisis ya. Nah, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Misalnya seharusnya di tempat saya ada ini, seharusnya para pemuda tempat saya begini. Jadi ada pendahuluan, ada latar belakang, observasi, analisis ya, kemudian juga kesimpulannya ya. Teman-teman silakan buat itu
ya tentunya dengan minimal tulisan itu 4 halaman ya, 4 halaman. Ya, kemudian tulis tangan. Nah, ini tulis tangan supaya asli buatan teman-teman dan setiap tinta yang mengalir melalui pulpen teman-teman itu dihitung sebagai amal dari teman-teman. Kan sungguh luar biasa itu. Ya, tinta yang mengalir itu. Nah, kemudian ya difoto tulisannya. Kemudian di PDF-kan biar nggak terlalu besar nanti untuk menguploadnya di WAG. Jadi ditaruh di WAG kelas kita seperti biasa. Kapan batas waktu mengumpulkannya? Batas waktu mengumpulkannya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu tanggal 12. Ya, hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 00. Ya, jangan lupa di bawahnya ditulis nama dan NIM-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita lakukan ini. Hasil observasi teman-teman menjadi nilai tambah pengetahuan dan juga bisa memberikan solusi kepada tempat di mana kita berada. Semoga sukses semua di dunia dan di akhirat. Ya, kuliahnya lancar, tetap jaga jarak, jaga kesehatan masing-masing, dan Allah mempertemukan kita di surga yang telah dijanjikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.